Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra dari Teknik Penerbangan 22 dan teman saya Herdanis dari Teknik Penerbangan 22. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Transportasi Penerbangan. Dalam presentasi ini kami akan membahas bagaimana sistem transportasi penerbangan bekerja melalui studi kasus rute CGK menuju UPG, yaitu dari Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin dengan menggunakan pesawat Boeing 737-600 yang telah kami pilih untuk tugas ini. Kami akan menjelaskan bagaimana keterkaitan antara pesawat, bandara udara, rute penerbangan, serta sistem operasional yang mendukung kelancaran transportasi udara tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana suatu sistem transportasi udara dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terintegrasi. Pada slide ini kami menjelaskan profil singkat maskapai dari ANA atau All Nippon Airways. ANA merupakan maskapai penerbangan nasional Jepang yang didirikan pada tahun 1952 yang berkantor pusat atau memiliki base di Tokyo. Maskapai ini dikenal sebagai salah satu maskapai terbesar yang paling handal di Asia, dengan fokus utama pada keselamatan penerbangan, ketepatan waktu, dan kualitas pelayanan. ANA melayani penerbangan domestik dan internasional yang menghubungkan Jepang dengan beberapa negara seperti Asia, Eropa, Amerika, dan Oseania. Selain itu, ANA juga merupakan anggota dari Star Alliance, sehingga memiliki jaringan penerbangan global yang sangat luas. Untuk armadanya, ANA mengoperasikan berbagai jenis pesawat modern, salah satunya adalah Boeing 737-600 yang menjadi studi kasus dalam presentasi kami. Selain itu, ANA juga menggunakan pesawat lain seperti Boeing 767, Boeing 777, Boeing 787 Dreamliner, dan Airbus A320. Profil maskapai ini kami jadikan dasar untuk memahami bagaimana sistem transportasi penerbangan dijalankan oleh maskapai besar, baik dari sisi operasional maupun jaringan penerbangannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan spesifikasi pesawat Boeing 737-600. MTOW-nya itu atau Max Take Off Weight 56.240 kilo. OEW atau Operating Ambient Weight itu ada 37.340 kilo. Dan MLW Max Landing Weight itu 54.650 kilo. Informasi ini penting untuk perhitungan take off, landing, dan pilot pada rute yang kita analisis ini. Ya, selanjutnya ada data bandara. Untuk take off-nya dari Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Yang poin pertama, IATA codes CGK, ICAO codes-nya WIII dengan koordinat 6 derajat 0732 S 106 derajat 3921 E dengan elevasinya 10 mdpl dengan panjang runway-nya 3.600 meter. Dengan ini sehingga aman untuk take off Boeing 737-600.
Untuk landingnya di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dengan data bandaranya IATA code-nya UPG, ICAO code-nya WAAA, koordinat 5 derajat 0342 S 119 derajat 33 15 E dengan elevasi 14 mdpl dengan panjang runway-nya 3202. Pada slide ini kami menampilkan e-route chart atau jalur penerbangan dari CGK menuju UPG. Berdasarkan perencanaan navigasi, rute ini tidak terbang lurus begitu saja, tetapi mengikuti waypoint atau titik navigasi tertentu, seperti pada sky vector yang memiliki warna ungu agak kepingan itu. Adapun waypoint yang dilalui antara lain seperti tabel WIII melalui CA, melalui ANY, melalui SBR, melalui WARP, lalu sampai di WAAA. Setiap segmen memiliki jarak dan arah yang berbeda. Sebagai contoh, dari WIII ke CA menempuh jarak sekitar 118 nautical mile, seperti pada tabel. Kemudian dilanjutkan ke ANY sejauh 110 nautical mile dan seterusnya mencapai WAA atau UPG seperti pada tabel. Secara keseluruhan, total jarak penerbangan pada rute ini adalah sekitar 807 nautical mile. Penggunaan waypoint ini bertujuan untuk mengatur lalu lintas udara agar tidak saling bertabrakan, mengoptimalkan efisiensi bahan bakar, menyesuaikan dengan struktur ruang udara dan kontrol ATC. Dari e-route chart ini, kita dapat melihat bahwa sistem transportasi penerbangan tidak hanya bergantung pada pesawat dan bandar udaranya saja, tetapi pada sistem navigasi dan pengaturan lalu lintas udara yang terstruktur. Ya, selanjutnya cuaca. Cuaca menjadi faktor penting untuk keselamatan penerbangan. Dalam perencanaan ini, kondisi cuaca diperhitungkan agar penerbangan aman dan nyaman. Di sini ada data bandara untuk cuacanya. Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Sultan Hasanuddin. Dengan arah angin dari Bandara Soekarno-Hatta dari arah utara, sedangkan arah angin dari Bandara Sultan Hasanuddin itu arah barat. Dengan kecepatan angin dari Bandara Udara Soekarno-Hatta itu 5,6 km per jam, sedangkan di Bandara Sultan Hasanuddin 18,5 km per jam. Dengan jarak pandang di Bandara Soekarno-Hatta itu 5 km, sedangkan di Bandara Sultan Hasanuddin itu 9 km. Dengan cuaca di Bandara Soekarno-Hatta itu hujan ringan, dan cuaca di Bandara Sultan Hasanuddin itu hujan. Dengan temperatur di Bandara Soekarno-Hatta itu 25 derajat Celcius, sedangkan di Bandara Sultan Hasanuddin itu 29 derajat Celcius. Dengan tekanan udaranya sama-sama 1010 HPA. Dan untuk sunrise and sunsetnya di Jakarta dengan di Makassar. Sunrise di Jakarta itu jam 5:57 dan sunsetnya di Jakarta jam 18:18 menit.
Sedangkan di Makassar, sunrise-nya itu jam 6:08 dan sunset-nya di jam 18:26. Pada slide ini akan saya jelaskan terkait analisis kemampuan runway Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta terhadap performa take-off pesawat Boeing 737-600. Panjang runway di CGK adalah sekitar 3.600 meter dengan kondisi temperatur udara sekitar 25 derajat Celcius dan elevasi mendekati permukaan laut. Maka berdasarkan tabel performa take-off, berat maksimum yang diperbolehkan untuk lepas landas adalah sekitar 72,5 ton atau 72.500 kg. Namun berdasarkan spesifikasi teknis pesawat Boeing 737-600 yang kami pilih, MTOW atau Maximum Take-Off Weight pesawat ini adalah sekitar 56.240 kg. Artinya pesawat kami mampu untuk take off di CGK dan masih jauh di atas kebutuhan MTOW pesawat kami. Jadi masih dalam batas layak. Dengan kata lain, runway ini bukan menjadi faktor pembatas dalam proses take off untuk pesawat ini pada kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi infrastruktur, Bandara Cengkareng atau Soekarno-Hatta sangat memadai untuk mendukung operasional pesawat Boeing 737-600 dengan margin keselamatan yang cukup besar. Pada slide ini, saya akan menjelaskan analisis kemampuan landing. Menganalisis kemampuan runway Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin terhadap proses landing pesawat Boeing 737-600 yang telah kami pilih. Panjang runway yang tersedia di UPG adalah sekitar 3.202 meter dengan elevasi bandara sekitar 14.000 meter di atas permukaan laut yang secara performa mendekati sea level-nya. Berdasarkan tabel performa landing yang tertera di slide ini, runway tersebut berat maksimum pesawat yang diperbolehkan untuk melakukan pendaratan adalah sekitar 69,5 ton atau 69.500 kg. Sementara itu berdasarkan spesifikasi teknisnya, pesawat Boeing 737-600 yang kami punya ini maksimum landing weight pesawatnya adalah sekitar 54.650 kg. Hal ini menunjukkan kapasitasnya bahwa runway UPG masih jauh di atas kebutuhan landing pesawat kami, sehingga runway tidak menjadi faktor pembatas dalam proses pendaratan pada rute ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sisi infrastruktur bandara tujuan kondisi runway UPG aman dan memadai untuk mendukung operasi pendaratan pesawat Boeing 737-600. Ya, selanjutnya ada slide yang menjelaskan perencanaan fuel atau perencanaan bahan bakar. Perencanaan bahan bakar untuk penerbangan rute CGK menuju UPG menggunakan pesawat Boeing 737-600 ini berdasarkan route chart yang berada pada slide sebelumnya. Total jarak penerbangan adalah sekitar 807 nautical mile. Dengan jarak tersebut yang mengacu pada tabel performa long range cruise-nya, perkiraan trip fuel yang dibutuhkan adalah sekitar 4,2 ton atau 42.000 kg
Waktu tempuh penerbangan diperkirakan sekitar 2 jam dengan ketinggian jelajahnya di 35.000 feet atau 35 kaki. Ketinggian ini dipilih karena merupakan kondisi yang efisien untuk konsumsi bahan bakar dan performa mesin. Berat maksimum saat landing untuk pesawat ini adalah sekitar 69.500 kg, sehingga perencanaan bahan bakar yang disesuaikan agar berat pesawat saat mendarat tetap berada dalam batas yang diizinkan atau batas normal. Dari perencanaan ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan bahan bakar untuk rute CGK dan UPG masih berada dalam batas aman dan efisien, serta mendukung penerbangan yang optimal. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan perencanaan berat. Dengan sesuai spesifikasi, MLW-nya itu 54.650 kilo dan trip fuel-nya 4.200 kilo. Untuk mencari take off weight-nya itu rumusnya MLW dikurang trip fuel, yaitu 54.650 dikurang 4.200 kilo sama dengan 50.450 kilo. Dan spesifikasi OEW-nya itu 37.340 kilo dengan fuel reserve-nya 1.500 kilo. Jadi bisa dihitung untuk pilotnya dengan rumus OTOW dikurang OEW itu dan dikurang fuel reverse dengan rumus 50.450 dikurang 37.340 dikurang 1.500 sama dengan 11.610. Jadi untuk pilot yang bisa diangkut itu 11.610 kilo. Dengan demikian pada rute ini pilot maksimum yang dapat dibawa adalah 11.610 kilo. Jika diasumsikan berat rata-rata penumpang itu 75 kilo. Kita hitung untuk berat penumpang itu 75 kilo dikali 115 penumpang sama dengan 8.625 kilo. Dan sisanya itu berat kargo 2.985 yang dihitung dari pilot dikurang berat penumpang itu 11.610 dikurang 8.625 sama dengan 2.985 kilo. Terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Mukti Arifin, dan juga rekan-rekan yang telah menonton video kami di YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf jika tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.